Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliman Hasanah dengan NIM 2221062. Di sini saya akan membahas tentang pemerolehan bahasa anak. Nah, jadi pemerolehan bahasa anak itu terdiri dari tiga atau memuat tiga. Yang pertama yaitu ada sintaksis, semantik, dan yang ketiga adalah fonologi. Nah, apa sih sintaksis itu, semantik itu, dan fonologi itu? Jadi, sintaksis ini berkaitan dengan bagaimana cara anak membangun sebuah kalimat dari kata-kata yang mereka ketahui. Kemudian ada semantik. Semantik itu berkaitan dengan bagaimana seorang anak itu bisa mengambil makna dari kata atau ujaran yang mereka ucapkan. Dan yang ketiga adalah fonologi. Fonologi ini berkaitan dengan cara mereka mengungkapkan kata-kata atau kalimat, atau dengan cara lain itu cara pelafalannya seorang anak tersebut. Kemudian dari setiap hal-hal tersebut terdapat tahapan-tahapan seperti kemudian saya mempunyai 3 anak untuk dianalisis baik dari segi sintaksis, semantik, dan fonologinya. Anak yang pertama itu bernama Naila. Saya mengamatinya pada tanggal 11 Juni 2023. Dia berusia 2,5 tahun. Nah, pada saat saya mengamati, dia itu sedang mengajak adiknya untuk membeli jajan bersama dengan kata jajan yuk, dan pelafalannya itu sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Nah, pada tahap semantik ini, Naila ini masuk ke tahap medan semantik, di mana dia itu sudah mampu mengelompokkan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Namun, secara realitanya, pada pengamatan dan observasi pada anak bernama Naila ini, dia juga bisa masuk kepada tahap generalisasi, karena selain dia juga sudah mampu mengelompokkan kata-kata dan sudah bisa mengungkapkannya, dia juga sudah mampu mengetahui makna dari ungkapan yang dia ucapkan, seperti jajan yuk. Jajan yuk itu memiliki makna adalah suatu ajakan agar si adik atau orang lain tersebut melakukan sesuatu yang dia inginkan. Kemudian dari segi fonologi atau pengucapannya, dia sudah dikatakan cukup bagus karena dari proses pelafalannya itu jelas dan juga mudah dipahami. Nah, kemudian untuk analisis yang kedua yaitu bersama anak yang bernama Marsha. Dia berumur 23 bulan atau 2 tahun kurang 1 bulan. Dalam semantiknya, dia itu masuk ke tahap semantik generalisasi berlebihan, karena pada saat pengamatan dia itu disuruh ibunya untuk menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagunya itu adalah berjudul Cicak-cicak di Dinding dan Burung Kakatua. Kemudian dia langsung menyanyikan dengan penuh semangat. Nah, tahap semantik generalisasi berlebihan ini, dia itu sudah mampu memahami kata-kata yang dia ucapkan, namun belum mengetahui makna dari kata yang dia ucapkan secara luas. Misalnya, dia itu hanya mengetahui yang dia ucapkan itu adalah sebuah lagu, namun belum mengetahui apakah yang dinyanyikan itu lagu anak-anak, lagu orang dewasa, dan lain sebagainya. Ataukah lagu itu judulnya apa, dia itu tidak mengetahui. Pada intinya, yang dia nyanyikan adalah sebuah lagu. Nah, dari segi fonologinya itu terdapat pelafalan yang kurang tepat, ya, huruf vokalnya itu tidak tepat, seperti pada ucapan burung kakak tua. Nah, harusnya itu burung, tapi dia mengucapkan dengan bulung. Kemudian hinggap di jendela, dia mengungkapkannya itu hidap di jendela. Jadi terdapat
Nah, dalam ungkapan tersebut terdapat interferensi fonologi yang hilang. Nah, kemudian analisis yang ketiga yaitu pada anak yang bernama Muna. Nah, dia itu berusia 6 tahun. Pada saat itu, saya menganalisis dia itu sedang diceritakan oleh kakaknya berkaitan dengan cerita hewan. Nah, setelah kakaknya itu selesai menceritakan ceritanya, dia meminta Muna untuk menceritakan kembali apa yang dia ungkapkan. Kemudian dengan sangat cepat atau dengan tanggap, dia langsung bisa menceritakan kembali cerita tersebut walaupun menggunakan bahasanya sendiri. Nah, dalam segi semantiknya, dia itu masuk ke tahap generalisasi karena dia itu sudah mampu mengumpulkan kata-kata, mengungkapkan sebuah kata-kata, dan sudah memahami apa yang dia katakan. Seperti kata terdapat buaya, terdapat ayam. Lah, dia itu sudah mampu mengetahui bahwa buaya, ayam, kancil tersebut merupakan sebuah hewan. Jadi sudah mengetahui makna dari ungkapan yang dia ucapkan. Ya, adik, jajan, jajan ya, 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 jajan. Ci? Ayo nyanyi. Cicak, cicak, cing, 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 lihat, lihat, kamu selalu ditangkap. Tepuk tangan. Burung kakak tua. Burung kakak tua, ikut, izin, tidak. Nenek sudah tua. Dan kambingnya di sungai. Dan kambingnya di sungai. Kambingnya di sungai. Kambingnya di sungai. Terus ada buayanya. Ada buayanya. Kambingnya dimakan. Buayanya terus ke rumahnya ayam. Buayanya bilang kayak gini, ayam, sini. Aku makan jagungmu. Misalnya ceritanya pada Baikro Mas Agung. Emang Iya. buahnya ayamnya Sedih. Terus semen. di sungai ada ikannya. terus buayanya mengarah ke sungai. Itu Baikro Mamas. Ora. Tidak. Terus buayanya makan ikan-ikannya. Terus buayanya udah pergi. Terus kancilnya mau jalan ke sungai. Udah selesai bersambung. Tesnya Mama itu lalu. Jadi, dari ketiga video analisis tersebut, dari segi sintaksisnya, bahwasanya anak ini memperoleh gramatikal dari sebuah peniruan, atau meniru dari orang tuanya, meniru dari kakak, atau dari sekitar lingkungan hidupnya. Ketika
ketika anak berusia 2 sampai 5 tahun, biasanya itu anak akan berbicara banyak, akan mengeluarkan kata-kata banyak walaupun dalam pelafalan atau tata bahasanya itu belum sempurna atau kurang sempurna. Kemudian ketika anak berusia 6 tahun, maka ia akan mulai mengalami perkembangan. Kemudian dari tata bahasa, dari pelafalannya itu akan memberi lebih baik lagi, tata bahasanya itu lebih tertata lagi, seperti dia itu sudah bisa mengungkapkan kalimat pertanyaan, kalimat negatif, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwasanya pemerolehan bahasa anak ini terdapat 3 muatan, yaitu ada dari segi sintaksis, dari segi fonologinya, kemudian dari segi semantiknya. Nah, yang mempengaruhi dari berkembangnya bahasa anak ini dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan. Lah, faktor lingkungan itu ada dari orang tua dan lingkungan masyarakat. Karena apa? Orang tua ini adalah diibaratkan sebagai madrasah pertama. Jadi anak ini akan bisa mempunyai bahasa yang baik, bahasa yang apa itu dipengaruhi oleh orang tuanya, khususnya adalah seorang ibu yang biasanya itu sering bersama dengan anaknya. Kemudian ketika dengan masyarakat ini mempengaruhi anak dalam segi pengetahuan dan ilmu yang lainnya, seperti dia itu bisa mengamati pembicaraan antara temannya, antara seorang guru dengan seorang murid, dan lain sebagainya. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.